Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya memakai hand sanitizer dan juga masker karena kalau kunjungan keluar saya harus memakai ini. Anda semua jangan lupa harus selalu memakai ini ketika keluar mengunjungi orang. Kalau tidak terpaksa, jangan. Tapi kalau terpaksa harus keluar, memakai masker, memakai hand sanitizer, dan juga hati-hati. Saudara-saudari yang terkasih, maaf karena kamirnya terlambat. Kemarin saya merasa badan saya panas, saya batuk dan mulai mencekat di leher. Maka saya buru-buru untuk swab dan ternyata hasilnya negatif. Ini kelihatannya flu biasa. Kemudian saya mulai hati-hati dan saya masuk ke kamar. Saya mencoba untuk menghubungi Dokter Lani, dokter yang jadi anggota DPP harian Paroki Pemalang, untuk minta obat. Dan kemudian saya dikirimi obat. Datangnya siang, maka sore jam 5 saya baru minum obat itu. Dan saya mulai merasakan semakin parah. Batuk saya tidak berhenti-berhenti. Kemudian flu saya, hidung tersumbat semakin parah. Tetapi ketika swab negatif dan juga saya masih bisa menciumi. Tidak boleh menciumi ya, Romo kok menciumi. Membaui, bau-bau, asam, kecut. Merasakan asin, asam, kecut, dan bau wangi, bau sesuatu yang tidak enak, bau mentol, semua masih bisa. Masih punya harapan. Ketika oximeter saya tes, ternyata 96, 97, kadang turun 94, kadang 92, tetapi yang sering adalah 96, 95. Mungkin karena dada saya menjadi sesak. Saudara-saudari yang terkasih, saya harus hati-hati sekarang dengan semuanya ini karena COVID ini menjadi momok bagi setiap orang. Ketika kita mengunjungi orang, maka kita semua harus lengkap dan pastikan diri kita adalah bukan OTG, orang tanpa gejala. Walaupun saya flu, biasa mungkin, tetapi saya berharap saya pun akan menghindari kunjungan-kunjungan supaya tidak menularkan flu itu. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini ternyata bicara juga tentang kunjungan-kunjungan. Maria mengunjungi Elisabet, saudaranya. Dalam wayang golek ini, Maria. Maria. Ada juga di Papua dulu, ada Maria yang digambarkan seperti mama-mama di Papua. Ada juga di Cina, gambaran seperti putri Cina, Maria itu. Di Jawa dengan memakai kebaya, jarit, dan bahkan di zaman Mojopahit dengan memakai kemben. Dan semuanya itu adalah Maria yang sama, yang kita mintai doa dan perantaranya kepada Tuhan. Karena Maria adalah yang paling dekat dengan Tuhan sendiri. Dan hari ini gereja kita semua merayakan pesta Maria diangkat ke surga dengan seluruh badannya dan jiwanya. Saudara-saudari yang terkasih, Maria dalam Injil hari ini dikatakan mengunjungi salah satu kota di Yehuda. Kota itu diperkirakan sekarang bernama An-Karim. Itu sekitar 6 km sebelah barat Yerusalem. Dan Elisabet tinggal di situ. Ketika Maria mengunjungi Elisabet, kemudian dalam bagian terakhir Injil dikatakan selama 3 bulan Maria tinggal di rumah Elisabet itu. 3 bulan itu bisa dibayangkan, yaitu ketika Yohanes lahir. Budaya Timur Tengah adalah ketika orang sudah mengandung dan mau melahirkan, banyak saudara-saudara yang datang untuk membantu, menolong segala kebutuhan. Apalagi Elisabet ini usianya sudah tua. Maria sebagai yang muda datang untuk membantu kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Dan tinggal 3 bulan lamanya. Yohanes lahir, beberapa hari kemudian Maria pulang lagi. Saudara-saudari yang terkasih, dikatakan juga di Injil itu Elisabet
menyambut Maria, "Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Tuhan dalam bahasa Yunani dalam Injil ini dipakai Kyrios, karena itu memang gelar Tuhan untuk Yesus. Yesus dipanggil Kyrios. Nanti gereja perdana Paulus menyebutnya Kristos atau Kristus. Tetapi Kyrios yang dipakai adalah Tuhan yang mengacu gelar pada Yesus pada waktu itu. Kemudian Maria yang tadinya tidak tahu bahwa Elizabeth ternyata mengetahui rahasia dia akan mengandung penyelamat raja besar, maka Maria langsung mengungkapkan kidung Magnificat, kidung pujian Maria. "Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah juru selamatmu," dan seterusnya. Rupanya Lukas mengambil kidung orang miskin ini dari daerah sekitar, kota sekitar. Kidung ini sudah ada lama, mirip dengan kidung Hana, ibunya Samuel. Ketika Hana mengandung Samuel, Hana pun juga mengungkapkan kidung ini. Seperti kidung orang kecil bersyukur karena Tuhan memberikan perlindungan dan berkat melimpah. Juga bisa diterapkan kidung orang Israel yang selalu diberkati, dilindungi oleh Tuhan dalam sejarah nenek moyang mereka. Maka saudara-saudari yang terkasih, kidung ini sebetulnya kidung yang tua, kidung yang sudah ada ketika perjanjian lama, juga diungkapkan lewat pujian Hana, ibu Samuel itu. Hari ini gereja merayakan pesta Maria diangkat ke surga. Karena Maria sudah dipilih Allah, disucikan rahimnya untuk menjadi sarana keselamatan manusia, maka seluruh badan Maria menjadi ilahi, menjadi yang tersuci. Maka Maria akhirnya diangkat ke surga dengan jiwa dan badannya atau mokso menurut pewayangan. Ini semua menjadi kepercayaan gereja bahwa Maria dengan kesuciannya diangkat ke surga, tubuh dan jiwanya. Saudara-saudari yang terkasih, tadi malam saya merasakan pilek, batuk tidak henti-hentinya, hidung tersumbat. Dengan cara apapun saya mencoba untuk mengusir ketersumbatan hidung dan batuk itu. Tadi malam saya kerokan sendiri di badan saya sebisa mungkin, yaitu dengan balsem. Kemudian saya kerok di bagian depan ini dan ternyata merah-merah semua. Kemudian keringat keluar semua. Biasanya saya pakai AC, malam tadi tidak pakai. Kemudian saya tidur dengan selimut yang tebal. Keringat keluar semua. Dan masih sesek dalam pernapasan. Tetapi saya selalu ngecek dengan oximeter. Kalau di bawah 90, saya akan telepon suster untuk ke rumah sakit. Tetapi kalau masih 95, 94, saya akan bertahan sampai pagi. Dan apa yang saya lakukan? Saya langsung meraih rosario. Saya masih takut meninggal, takut mati ternyata. Dengan rosario saya serahkan pada Bunda Maria. Bunda, saya berdevosi pada Bunda. Saya serahkan semuanya kepada perlindungan Bunda Maria. Semoga doa-doa saya disampaikan pada Tuhan dan Bunda Maria selalu menyertai saya. Maka rosario-rosario itu selalu saya gulirkan dan dengan kepasrahan. Mungkin karena CTM juga saya akhirnya tidur dan pagi jam 3 saya bangun. Karena hari sebelumnya saya minum obat jam 5, maka jam 3 saya minum obat lagi dengan makan sedikit roti dan kemudian tidur lagi. Nah, ternyata Bunda Maria menyertai saya. Bunda Maria memberikan kekuatan pada saya. Pagi ini walaupun masih agak berat, saya mandi, kemudian saya jalan-jalan untuk berjemur, merasakan hangatnya matahari yang diberikan Tuhan. Dan sekarang saya ingat, tadi malam saya belum membuat kamir untuk hari ini. Maka dengan perlindungan Bunda Maria, saya diberkati Tuhan
dan akhirnya bisa membuat Kamil untuk hari ini walaupun agak terlambat. Maaf untuk keterlambatan Kamil hari ini. Salam Kamil, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.